Kita ke informasi lain, pemirsa. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur masih memburu tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi di Kebun Binatang Surabaya senilai 10,2 miliar rupiah. Ya, hingga saat ini Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Usai menetapkan mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya, Khairul Anwar, sebagai tersangka dugaan korupsi dana operasional sebesar 10,2 miliar rupiah, penyidik Kejati Jawa Timur mulai memburu tersangka lain. Pengembangan kasus dilakukan dengan memeriksa saksi-saksi tambahan. Kejati Jatim menduga tersangka lebih dari 1 orang. Apalagi dugaan korupsi dilakukan sudah sejak lama. Korupsi itu dimanapun tidak ada yang berdiri sendiri, pasti ada hal yang lain atau pihak lain. Jadi perkara ini masih terus kami dalami oleh penyidik. Pengumpulan alat bukti tentunya terus dilakukan untuk menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Selanjutnya mengenai kemungkinan adanya keterlibatan dari pihak lain, tentu kami masih menunggu fakta dari hasil penyelidikan tim yang dalam ini kalau ditemukan adanya cukup bukti, maka tentu kami lakukan pengembangan. Kasus korupsi dana operasional KBS berhasil terungkap usai adanya laporan dari masyarakat pada tahun lalu. Mantan Direktur KBS periode 2016-2024, Khairul Anwar, diduga melakukan korupsi dana operasional senilai 10,2 miliar rupiah. Khairul Anwar diduga mempermainkan dana operasional seperti biaya pakan satwa hingga sarana dan prasarana di Kebun Binatang Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengumumkan pihaknya memberhentikan ratusan pegawai dalam upaya bersih-bersih di tubuh internalnya guna memperbaiki tata kelola makan bergizi gratis. Ya, bisa hal ini disampaikan Kepala BGN yang baru, Sudaryono, usai rapat bersama jajarannya siang kemarin. Sudaryono tak menampik perilaku koruptif menjadi salah satu persoalan utama di Badan Gizi Nasional. Maka dari itu, Sudaryono memastikan BGN ini akan memiliki budaya kerja yang baru dan tegas dalam menindak para pelanggar. Salah satu langkah nyata yang diambil Kepala BGN adalah memberhentikan 261 pegawai yang bermasalah. Saya hormati, per hari ini, tanggal 27 Juli 2026, kami mencoba untuk bersih-bersih. Kami mencoba untuk kemudian yang melanggar kami berikan sanksi, dan hari ini kami beri pengumuman bahwa per hari ini kami telah memberhentikan 261 pegawai non ASN ya, yang terdiri dari 2.224 pegawai non ASN dan 37 tenaga ahli. Pegawai non ASN ini diberhentikan salah satu dan paling besar adalah karena diduga adanya pelanggaran, tidak disiplin dan lain-lain. Selanjutnya, proses hukum. Ini uploadnya mana sih? Udah nggak usah deh, kalau nggak bisa di zoom gitu nggak usah. Ya, di ini aja, semua di zoom. Nah, itu aja. Nah, nggak bisa. Selanjutnya kami telah memproses. Ada temuan 9 melakukan pelanggaran berat atau disiplin berat. Ini adalah ASN dan P3K, dan besar kemungkinan yang bersangkutan akan kami proses pemecatan. Dan ditemukan 39 disiplin ringan yang kemudian akan kami mutasi, kami demosi, dan kami akan berikan sanksi administrasi maupun sanksi peringatan. Selain itu, kami telah menemukan ada 883 dapur yang kami suspend per hari ini, yang terdiri dari 98 di wilayah 1, wilayah Sumatera, 311 di wilayah Jawa dan Madura, dan wilayah 3 424 dengan total sebagaimana di layar 833.
dapur yang disuspend secara permanen ini itu bukan kayak yang lalu, misalnya dulu kan disuspend tapi tetap dibayar. Kalau ini udah suspend, tutup, nggak dibayar. Pihak kepolisian menyisir rekaman CCTV di sekitar klinik Morden untuk menyusun kronologi utuh kematian diduga Karungga X Jampitsus Febri Adriansyah. Ya, selain itu, polisi ini menyisir rekaman kamera CCTV di sekitar klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk mengusut kasus kematian Sutrimo yang diduga Karungga X Jampitsus Febri Adriansyah. Aparat kepolisian memasang garis polisi di gerbang dan pintu masuk klinik modern. Langkah ini dilakukan guna mengusut tuntas misteri kematian Sutrimo. Tak hanya di gerbang depan, garis polisi juga tampak mengikat pintu masuk utama klinik. Tim penyidik juga mencari dan meminta keterangan dari sejumlah saksi yang berada di sekitar lokasi saat korban ditemukan untuk menyusun kronologi secara utuh. Ya pemirsa, sebelumnya Kepala Staf Rumah Tangga Ex Jampitsus Febri Adriansyah ditemukan tewas di sebuah klinik. Ya, dalam informasi tersebut, Sutrimo meninggal dunia dengan kondisi mulut berbusa. Ya, bisa Sutrimo, Kepala Rumah Tangga Ex Jampitsus Febri Adriansyah ditemukan tewas tak wajar. Korban tewas dengan mulut berbusa. Korban sempat dilarikan ke sebuah klinik. Korban juga sempat ke Rumah Sakit Muhammadiyah di Taman Puring, Kebayoran Baru dan dinyatakan telah meninggal dunia. Dikabarkan Sutrimo sempat menelpon saudaranya dan mengeluhkan sakit di bagian lambung. Almarhum Sutrimo dibawa ke kampung halaman untuk dimakamkan. Pemirsa, peristiwa kematian Kepala Urusan Rumah Tangga Ex Jampitsus mengundang misteri. Ya, pasalnya peristiwa ini terjadi pasca pemeriksaan terhadap Febri Adriansyah. Ya, pada tanggal 23 Juli 2026, berlokasi di Keramat Pelak, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, rumah pribadi Ex Jampitsus Febri Adriansyah. Sutrimo, Kepala Urusan Rumah Tangga Febri, mengeluhkan sakit lambung ke saudaranya. Pada 23 Juli 2026, berlokasi di halaman Klinik Morden Keramat Pelak, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Klinik Morden sudah lama tak beroperasi. Sutrimo ditemukan tak sadarkan diri di halaman Klinik Morden. Sutrimo pun dievakuasi ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Tiba di rumah sakit, Sutrimo dinyatakan meninggal dunia. Ya, pada tanggal 28 Juli 2026, penyidik Kejaksaan Agung menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan TPPU. Febri diperiksa selama kurang lebih 10 jam di gedung utama Kejaksaan Agung. Febri tak mengenakan rompi tahanan dan Febri ditahan di rutan KPK. Tanggal 26 Juli 2026, polisi mendatangi Klinik Morden dan melakukan olah TKP. Ditemukan barang bukti diantaranya berupa kotak hitam, bantal, spray berwarna hijau, 1 unit sepeda motor diduga milik almarhum dan sejumlah barang lainnya.